Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Fahmi Adriansyah selaku perwakilan dari tim Pro SMA Negeri 2 Surabaya untuk Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Awards 2025. Untuk mosi kali ini adalah Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sebelumnya permasalahan dari mosi ini adalah relevansi dengan kondisi di Indonesia saat ini. Pertanyaan dasarnya, apakah cocok jika pemerintah Indonesia mengadopsi model pendidikan progresif? Kondisi pendidikan Indonesia saat ini masih dalam kategori yang parah, di mana masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam pendidikan Indonesia secara sumber daya, infrastruktur, dan budaya belajar di Indonesia. Saya selaku tim Pro sangat mendukung hal ini, di mana saya memiliki dua tujuan pada argumen saya, yakni yang pertama membuktikan mengapa pendidikan klasik lebih baik daripada pendidikan progresif jika diterapkan di Indonesia. Dan yang kedua adalah membuktikan bahwa pendidikan klasik berdampak lebih efektif daripada pendidikan progresif jika diterapkan di Indonesia. Pada titik pendirian saya di sini memiliki tiga argumen. Argumen pertama saya adalah pendidikan klasik lebih baik daripada pendidikan progresif jika diterapkan di Indonesia. Karena pendidikan klasik sesuai dengan kondisi dan budaya di Indonesia. Selain itu, pendidikan klasik tidak hanya menekankan pengetahuan, namun juga sikap dan nilai budaya dalam implementasinya. Saat ini budaya belajar Indonesia cenderung menghargai guru sebagai figur otoritas. Pendidikan klasik juga berpusat pada guru yang bisa lebih mudah diterima dibanding progresif yang menuntut kemandirian tinggi dari siswa dan tidak terlalu mementingkan sikap dan nilai budaya siswa. Contoh nyatanya adalah kurikulum Merdeka yang digagas oleh Bapak Nadiem Makarim. Kurikulum tersebut pada dasarnya kurang sesuai dengan kondisi budaya belajar di Indonesia saat ini. Partisipasi aktif yang selalu digadang-gadang oleh beliau menemui titik kebuntuan dalam implementasinya karena siswa-siswi tidak terbiasa berpendapat saat ada forum diskusi dan akan terasa hampa. Selain itu, siswa-siswi di Indonesia juga belum memiliki inisiatif dan semangat belajar yang tinggi dalam diri mereka. Dari kondisi budaya belajar Indonesia inilah mengapa pendidikan klasik itu lebih baik. Argumen kedua saya adalah pendidikan klasik lebih mudah diimplementasikan secara massal di Indonesia karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di Indonesia, di mana dalam pendidikan klasik hanya mementingkan buku teks, penjelasan oleh guru dan evaluasi berbasis ujian tanpa memerlukan fasilitas yang mewah. Sedangkan pada pendidikan progresif memerlukan guru-guru yang terlatih serta fasilitas kecil seperti laboratorium dan fasilitas kreatif seperti studio. Sedangkan Dewan Juri, ada banyak sekolah-sekolah di pelosok Indonesia, utamanya Papua, yang masih tidak layak untuk dijadikan sebuah sekolah, di mana hanya terdiri dari gubuk sederhana. Ini menunjukkan bahwa pendidikan progresif akan sangat sulit jika diimplementasikan di Indonesia. Inilah mengapa pendidikan klasik akan lebih mudah jika diimplementasikan di Indonesia. Argumen ketiga saya adalah pendidikan klasik akan lebih efektif dan berdampak jika diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masalah utama pendidikan di Indonesia saat ini adalah masalah literasi dan numerasi, di mana pendidikan klasik mengedepankan penguatan dasar akademik yang masih lemah. Dalam pendidikan klasik, hafalan dan latihan berulang diperlukan untuk membentuk dasar yang kuat dalam membaca, berhitung, dan berlogika. Selain itu, pendidikan klasik tidak hanya menekankan ilmu, tapi juga sikap dan sopan santun. Sebagai contoh, pada saat ini skor PISA Indonesia pada tahun 2022 untuk literasi membaca adalah 359 dari 371 negara. Untuk matematika adalah 366 dari 379 negara, dan untuk sains adalah 383 dari 396 negara, menurun dari tahun 2018. Data ini juga membuktikan bahwa kurikulum Merdeka gagal sebagai salah satu contoh pendidikan progresif yang dilaksanakan secara nasional dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan progresif juga bisa membuat siswa menjadi tidak sopan dan arogan terhadap guru-guru mereka, dikarenakan mereka akan merasa bahwa mereka lebih pintar dan lebih bisa daripada guru-guru mereka. Atas dasar kondisi tersebutlah kami sebagai tim Pro sangat setuju jika pemerintah mengadopsi pendidikan klasik daripada progresif jika dilihat dari kondisi serta contoh upaya yang pernah dilakukan, maka memang pada dasarnya pendidikan klasik akan lebih baik jika diadopsi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.